satu ini dari Jawa Barat. Yuk simak cerita Kak Emily. Dayang Sumbi adalah seorang putri yang sedang mengasingkan diri ke hutan. Lalu ia hidup hanya dengan dari hasil tenunnya. Akhirnya tenunanku semuanya terjual dan sekarang aku harus menenun kembali. Ini dia alatnya. Aku akan menenun lalu menjual hasil tenunanku kembali supaya uangku bisa bertambah banyak untuk membeli bahan makanan. Alat tenunku jatuh. Tolong. Bagaimana caranya aku bisa menenun tanpa alat itu? Pasti aku tidak memiliki penghasilan lagi. Bagaimana ini? Andai saja ada yang bisa mengambilkan alat tenunku. Kalau ia perempuan, akan aku jadikan saudara. Tapi kalau ia laki-laki, aku berjanji akan aku jadikan sebagai suami. Bagaimana ya? Tidak lama kemudian, Tumang, seekor anjing yang dipelihara oleh Dayang Sumbi, bergegas untuk mengambilkan alat tenun Dayang Sumbi yang terjatuh. Hah? Tumang yang mengambil alat tenunku? Mana mungkin? Aduh, bagaimana ini? Ketika malam hari tiba, mana mungkin bisa aku menikahi seekor anjing. Tapi memang janjiku seperti itu. Jadi aku harus menikah dengan Tumang. Apa mungkin aku bisa menikah dengan Tumang? Tidak lama kemudian datanglah Tumang yang sudah berubah menjadi manusia. Dayang Sumbi, "Hei, siapa kau? Kenapa bisa ada di rumahku malam-malam seperti ini?" Dayang Sumbi, "Aku adalah Tumang, anjingmu." "Tumang? Mana mungkin kamu bisa berubah menjadi manusia?" Dayang Sumbi, "Aku akan menjelaskan. Jadi, aku ini akan berubah menjadi seorang laki-laki ketika malam hari tiba. Lalu, pada siang hari atau pagi harinya, aku berubah menjadi seekor anjing lagi." Mana mungkin, Tumang? Bagaimana caranya aku bisa percaya? Sudahlah, itu tidak penting. Tapi aku kesini hanya ingin berbicara kepadamu. Benarkah kau akan menikahkanku karena aku sudah menolongmu mengambilkan alat tenunmu? Kau masih ingat itu kan dengan janjimu? Iya Tumang, tentu saja aku masih ingat. Aku berjanji siapapun yang akan mengambil alat tenunku jika laki-laki akan aku jadikan suami. Jadi kamu masih tetap ingin menikah denganku kan? Karena aku sudah menolongmu. Iya Tumang, tentu saja. Aku akan menikah dengan kamu. Tapi Dayang Sumbi, aku memiliki satu permintaan. Permintaan apa, Tumang? Aku ingin, jika nanti kita punya anak, aku tidak ingin anakku tahu bagaimana asal-usulku dan bagaimana cerita kita ini. Baik, Tumang. Aku berjanji untuk tidak memberikan tahu kepada siapapun termasuk anak kita mengenai kau yang siang hari menjadi seekor anjing dan malam harinya berubah. Baiklah kalau begitu, terima kasih Dayang Sumbi. Setelah Dayang Sumbi dan juga Tumang menikah, akhirnya mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi anak laki-laki yang pandai sekali berburu babi ataupun rusa. Lalu pada suatu hari Sangkuriang mengajak Tumang ke hutan untuk berburu babi. "Hei Tumang, kau lihat itu enggak? Ada 2 babi di situ. Ayo, aku mau berburu." "Sebentar, kamu tunggu sini ya, jangan kemana-mana." "Hei, jangan di situ Tumang, nanti babi itu lari. Tumang, jangan di situ." Tuh kan, aku bilang apa? Kamu ini bodoh sekali jadi anjing. Jadi babi itu tahu kalau kita sedang mengintai mereka. Kesal sekali aku sama kamu. Kamu tidak boleh ikut aku pulang ke rumah. Kamu tinggal di sini saja di hutan sendirian. Aku benci sama kamu. Dasar anjing tidak berguna. Sana pergi. Ibu, aku pulang, Ibu. Loh, kok kamu sudah pulang, Nak? Mana hasil berburunya? Sudahlah Bu, tidak usah bicarakan tentang itu. Tapi kenapa kamu pulang sendiri, Nak? Iya,
Tadi itu Tumang membuat aku kesal. Aku meninggalkan Tumang. Dasar anjing tidak berguna. Aku bilang saja dia tidak boleh ikut denganku pulang ke rumah karena dia sudah mengganggu aku dalam berburu. Apa? Hah? Tumang, bagaimana? Ibu harus pergi sekarang. Hah? Ibu? Kenapa ya? Karena merasa terkejut, Dayang Sumbi melemparkan sendok nasi yang dipegangnya ke arah Sang Kuryang, lalu terkena di kepalanya Sang Kuryang. Sang Kuryang merasa ibunya sangat marah kepadanya. Lalu Sang Kuryang memutuskan untuk meninggalkan rumah. Tahun berganti tahun, Sang Kuryang berubah menjadi dewasa dan sering sekali mengunjungi desa-desa dan juga pemukiman di sekitarnya. Tanpa Sang Kuryang sadari, ia menjelajah ke sebuah desa atau pemukiman di mana dulu ia tinggal bersama ibunya Dayang Sumbi. Wah, pemukiman ini aku belum pernah melihatnya ada di sini. Ramai sekali, ada pasar. Hah? Tunggu, di sebelah sana ada seorang perempuan cantik. Aku akan ke sebelah sana. Permisi, apakah Anda yang sedang menjual tenun ikat ini? Iya, tentu saja aku yang menjual. Apakah Tuan ingin membeli tenun ikat ini? Wah, tenun ikat yang cantik sekali, seperti yang menjual. Aku ingin sekali membelinya. Adakah tenun ikat yang lain? Tidak, Tuan, hanya ini yang tersisa. Karena setiap hari aku harus menenunnya kembali. Tapi hari ini hanya tersisa yang ini. Bagaimana? Apakah Tuan ingin membelinya? Iya, tentu saja aku ingin membelinya. Tapi tunggu sebentar, apakah aku boleh meminta satu permintaan yang mungkin tidak masuk di akal, tapi aku ingin sekali. Memangnya permintaan apa itu, Tuan? Kenapa Tuan bilang permintaan yang tidak masuk di akal? Jadi, semenjak aku berjalan-jalan di pasar ini, aku melihat kau dan melihat seorang perempuan yang cantik sekali. Aku ingin sekali menikahimu. Dan apakah kamu mau menjadi istriku? Hah? Menjadi istri Tuan? Bagaimana ya? Aku belum bisa menjawabnya sekarang. Oke, aku akan memberikan cara bagaimana kamu menjawabnya. Jadi, aku akan membeli tenun ikat itu. Jika kamu menjawab iya, ingin menikah denganku, kamu bisa memakaikan tenun ikat kepala itu di kepalaku. Bagaimana? Boleh, tunggu sebentar. Aku akan melepaskan topiku dan kamu bisa memasangkan tenun ikat ini di kepalaku. Tuan, tunggu sebentar. Aku melihat sesuatu di kepalamu. Luka itu, aku boleh tahu bagaimana ceritanya Tuan bisa memiliki luka di kepala? Oh, luka ini. Waktu aku kecil, ibuku melemparkan sendok nasi mungkin tidak sengaja dan terkena kepalaku. Dan jadilah luka ini tidak hilang hingga aku dewasa. Hah? Luka dilemparkan oleh ibu Tuan? Apakah nama Tuan Sang Kuryang? Kenapa Anda bisa tahu nama saya Sang Kuryang? Sang Kuryang, aku adalah Dayang Sumbi, ibumu. Aku Dayang Sumbi, Sang Kuryang, kau adalah anakku. Hah? Dayang Sumbi, ibuku? Tidak mungkin. Tidak mungkin ibuku masih muda seperti ini, masih cantik. Ibuku pasti sudah menjadi tua, tidak mungkin kau adalah ibuku. Mungkin saja. Aku melihat bekas luka ini, yakinlah bahwa aku adalah Dayang Sumbi, ibumu. Tapi aku akan tetap menikahimu. Bagaimanapun caranya aku akan tetap menikahimu. Tapi itu tidak mungkin, Sang Kuryang. Kalau kamu masih ingin tetap menikahiku, aku akan memberikanmu syarat. Syarat apa itu? Aku akan menikahimu kalau kamu mengabulkan dua permintaanku. Yang pertama, kamu harus membendung Sungai Citarum. Dan yang kedua, kamu harus membuatkan aku perahu yang besar sekali untuk menyeberangi sungai di belakang pemukiman ini. Dan aku akan memberikan waktu. Sebelum fajar menyingsing, kamu harus menyelesaikan pekerjaan itu. Kalau tidak, kamu tidak bisa menikahiku. Bagaimana, Sang Kuryang? Baik, aku bisa mengabulkan permintaanmu. Aku akan mempersiapkan itu malam ini. Dan esok hari, aku bisa menyelesaikannya dan kita bisa menikah. Baiklah kalau begitu.
Sebelum Sang Kuryang menyelesaikan pekerjaan yang membuat perahu besar, Dayang Sumbi mengajak beberapa penduduk untuk melakukan aktivitas di sawah maupun di kebun sebagai cara untuk menandakan bahwa pagi hari hampir segera tiba. Sang Kuryang, apa kau tidak melihat penduduk di sini? Hah? Ada apa? Hah? Kenapa mereka mulai beraktivitas? Aku kan belum menyelesaikan pekerjaanku. Tidak mungkin hari sudah menjadi pagi. Sepertinya ini salah. Tidak, Sang Kuryang. Kamu harus menerima kenyataan bahwa kamu tidak bisa menyelesaikan 2 syaratku. Hah? Tidak mungkin. Aku pasti bisa menyelesaikan syaratmu. Gimana sih ini? Lalu karena Sang Kuryang marah sekali, ia menendang perahu besarnya itu, kemudian perahunya menjadi terbalik. Konon ceritanya ini, perahu yang ditendang oleh Sang Kuryang dinamakan sebagai tangkuban perahu. Nah adik-adik, seru kan ceritanya? Jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga ajak teman-teman kalian untuk subscribe video kayak Meli. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!